Selamat sore. Saya Anissa Imna Falsafi Dan saya Putri Ashila. kembali di hadapan Anda. Kali ini bertepatan di PD, terdapat salah satu pusat kuliner Aceh yang sangat populer di kalangan masyarakat Bernun, yaitu bakso Solo. Dengan sensasi yang nikmat dan rasa yang tidak bisa diragukan lagi. Bahkan bakso Solo merupakan salah satu andalan bagi pencinta bakso. Kami terhubung langsung bersama Fatmawati. Fatmawati, bagaimana keadaan yang sedang terjadi di tempat? Ya pemirsa, sekarang kita telah berada di Bakso Solo Bernun. Ini adalah tempat kuliner yang sangat digemari oleh masyarakat Bernun dan sangat fenomenal di kalangan masyarakat. Jadi bakso ini banyak sekali berbagai macam jenis bakso, mulai dari rundang, bakso spesial dan banyak lainnya. Jadi kalau misalnya kita makan bakso di bakso rundang ini, kita akan merasakan sensasi yang sangat membuat kita itu tidak ingin melupakan tempat ini. Mamanya ya. Telah tampak di sini pemirsa, bisa terlihat ya beginilah cara pembuatan bakso di bakso Solo ini. Terlihat bagaimana bakso-bakso ini dibuat dengan cara alami dan sangat original. Jadi di sini sehat, aman dan nikmat. Ya, tampak di sini saya akan mewawancarai salah satu karyawan yang telah menetap di bakso Solo ini secara lama, dalam jangka waktu yang lama. Dengan Bapak siapa? Bapak, Oh, kapan Pak bakso Solo ini didirikan? 2011 pertama saya mulai jualan sampai sekarang. Jadi Pak, bagaimana cara Bapak untuk memulai atau merintis bakso Solo ini? Saya dulu pernah belajar di Solo. Cuma saya mau pulang. Jadi apa harapan Bapak untuk kedepannya untuk toko ini sendiri? Ya, nah ini kita untuk mengharapkan kan bisa pelanggan-pelanggan kita jangan kecewa. Dari mana dulu merasakan kan sampai sekarang begitulah rasanya. Biar lidahnya selalu. Bapak, semoga kedepannya toko ini semakin jaya dan maju dan memiliki pelanggan yang banyak meminati bakso tersebut. Ya, terima kasih Bapak. Amin. Jadi ini adalah satu bakso yang sangat direkomendasikan bagi pecinta kuliner seperti kalian. Ya, terima kasih. Kembali ke studio. Yuk, delegasi Jepang sudah sampai nih. Minum aqua dulu? Nanti aja. Delegasi Jepang. Selamat datang. Pak, jangan panik Pak. Ada yang bisa ngomong Jepang? Saya, Pak. Jepang! Zong. Dehidrasi ringan dapat menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada aqua. Kilas balik, tepatnya pada tahun 2003, terjadi pembantaian di kota mini Aceh. Kali ini saya tersambung dengan MD Ulhaq yang akan memaparkan ulasan tentang kejadian beberapa tahun silam. Sekarang kita berada di kota mini, bertempatannya di Bernun. Bersama saya Muhammad Ziauhaq, dan sekarang kita akan membahas bagaimana pembantaian dulunya yang terjadi di kota mini, pembantaian GAM. Sekarang kota mini gedung-gedung pembantaiannya tidak dipakai dan tidak berfungsi lagi. Dan dulunya terjadi pembantaian GAM.
terjadi pembunuhan dan penculikan anak-anak kecil. Dan sekarang bangunannya sudah tua dan tidak dipakai lagi. Sekarang kita akan panggil Bapak Ahyar. Siapa Bapak Ahyar? Jadi Pak, saya akan mewawancarai Bapak sebentar. Apa yang Bapak ketahui tentang pembantaian GAM yang terjadi di Kota Mini? Sebelumnya pada masa konflik Aceh dulu dengan RI terjadi pembantaian di sini. Anak-anak diculik dibawa ke atas gedung sana untuk diculik. Bahkan ada yang diperkosa. Masyarakat datang ke sini hanya untuk bersembunyi daripada kombatan GAM dan TNI. Dan apakah Bapak mengalami trauma atau semacamnya saat pembantaian dari Kota Mini? Untuk saat ini saya tidak lagi merasa trauma dikarenakan apalagi sekarang Aceh dan Indonesia sudah damai. Jadi kita tidak perlu lagi untuk trauma. Dan apakah ada keluarga Bapak yang menjadi korban-korban saat pembantaian GAM? Alhamdulillah keluarga saya tidak termasuk dalam tragedi pembantaian GAM. Dan yang terakhir Pak, apa yang Bapak harapkan untuk kedepannya dalam kejadian ini Pak? Yang saya harapkan kita selalu menjaga perdamaian, jangan sampai ada kita saling semoga kita selalu menjaga perdamaian antara Aceh dan RI ataupun dengan yang lainnya, karena hidup di masa konflik itu sangat susah, apalagi dentuman senjata api yang bertubi-tubi setiap malam. Kami tidak bisa tidur dan kami pada saat kecil pun saat saya sekolah saya merasa tidak nyaman karena bentar-bentar udah ditembak. Terima kasih Bapak Ahyar, dan saya sekarang kembalikan kepada Anissa Indra Falsam. Wah, ku beri satu permintaan. Nah, Jin, aku mau terkenal se-Indonesia. Fotoku eksis di mana-mana. Oke, foto dulu ya. Wis yo, eksis di mana-mana. Yang penting happy. Telah dikabarkan di Kabupaten Pidi telah hadir sebuah tempat yaitu pasar rakyat yang berada di pusat kota Bernun. Kali ini pemirsa, kita telah bergabung bersama rekan kita Sarah Faradila. Sarah Faradila, bagaimana keadaan sekitar pasar rakyat Bernun? Oke pemirsa, sekarang kita akan mewawancara langsung narasumber yang berada di tempat pasar rakyat Bernun. Oke, ayo. Jadi Kak, boleh minta waktunya sebentar? Nama kakak sebelumnya siapa? Ya, nama ibu ini sebagai narasumber yang akan kita liput sekarang yaitu Ipa. Bisa kita panggil Bu Ipa. Jadi Kak, apa yang kakak tahu tentang pasar ini? Ini untuk memudahkan orang Bernun untuk kemari, apalagi kalau di saat hujan, nggak basah. Kalau misalnya mau berbelanja tidak panas, ada kipas angin. Nah, terus Kak, gimana cara kakak dapat mendapatkan toko di sini? Kami melalui seorang bapak yang nama Pak Tarmiji, dan lalu kami kemari dan narik lot seperti main arisan, dapatkan nomor sekian nomor siapa-siapa aja. Nah, kemudian Kak, mulai dari kapan kakak membuka toko Kak di pasar ini? Bulan 5 tanggal 4 Tahun? tahun 2008.
fasilitas di sini semua. Oke, jadi sekian dari narasumber dari KFA. Kemudian kembali lagi bersama Anissa Yumna Falsafi. Jadi kita akan memantau bagaimana situasi di Pasar Rakyat Bernun, di mana dahulu sempat beredar isu di mana pasar tersebut tidak lagi difungsikan dan ternyata sekarang kembali difungsikan. Mari ikut dengan saya. Oke pemirsa, sekarang terlihat ada bermacam kosmetik yang dijual dan ada juga berbagai peralatan rumah tangga, tapi hari ini semuanya tidak buka, dan kemudian ada berbagai baju dan ada menjual perlengkapan aksesoris wanita dan pria. Bisa kita bantu. Kemudian ada baju anak kecil, baju bayi, ada baju dewasa. Di pemirsa, di Pasar Rakyat Bernun ini terdapat berbagai fasilitas yang lengkap, diantaranya ada kamar mandi, kemudian restoran, dan ada juga musola. Jadi bagi pengunjung yang ingin membeli atau berbelanja sesuatu di sini boleh langsung ke Pasar Rakyat Bernun. Jadi pemirsa, selain tempat berbelanja berbagai macam pakaian dan aksesoris, di Pasar Rakyat Bernun ini terdapat juga wahana permainan anak. Berikut merupakan salah satu wahana permainan anak-anak kecil. Terima kasih Fatmawati, saya Putri Ashila. Dari saya, Anissa Yumna Falsafi, mohon undur diri dari hadapan Adi. Salam Aceh. Ibu, kenapa pasar ini dibangun dan apa fungsinya bagi masyarakat sekitar? Aja yang bisa. Kami ditolak mentah. Kami ditolak. Ngomong kayak kamu kami ditolak sama pemilik. Tolak, jadi gini, pas kami datang itu kan bapaknya nggak ada, bapak founder yang punya Sokolatik. Jadi kami dikasih kartu nama, jadi disuruh balik. Coba tunjukin kartu namanya. Mana-mana? Nih. Wajar orang penting, wajar orang penting. Orang penting harus ngajak bicara orang penting, oke? Yolo yolo yolo. Ayo. Selamat siang, pemirsa. Sekarang kami kembali lagi bersama Anda. Kita sudah pada lihat satu dua. Selamat sore. Selamat sore. Ada